santri yang ikhlas tidak berpikir tentang apa yang akan terjadi berikutnya, dia bersedekah jagung hanya seikat, pulang dapat ayam sepasang. Pak ya yang ikhlas, sedekah ayam dapat kambing, santri yang pamrih, sedekah kambing dapatnya jagung. Sama salat zuhur rahimakumullah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Dengan izin Allah pada siang hari ini kita bisa dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat. Salat salam kita sampaikan pada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu sekalian, saya mohon maaf, saya ngomongnya pelan-pelan saja karena saya masih puasa. Serius Bapak Ibu, ya karena memang puasa adalah ibadah yang tidak ada tandanya, tidak ada yang bisa kemudian harus ditunjukkan. Beda dengan sholat, kelihatan rukuk sujudnya, bayar zakat kelihatan berasnya, duitnya, naik haji belum berangkat sudah syukuran. Ya, jadi ini ibadah khas kita dengan Allah saja. Nah, di bulan Ramadan ini kita akan membahas tentang agak ringkes tentang keutamaan zakat. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, puasa yang kita lakukan itu menyebut la'allakum tattaqun. Dalam surah Al-Baqarah ayat kedua, 1-2 alif lam mim, dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Quran adalah kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya, petunjuk bagi orang yang bertakwa. Nah, artinya kalau puasa kita yang tanpa tanda itu kemudian berhasil membuat kita bertakwa, maka insya Allah secara otomatis mestinya kita menjadikan Quran sebagai petunjuk kita. Jadi puasa agar kita menjadi takwa. Al-Quran petunjuk bagi orang yang bertakwa. Artinya kalau puasa kita berhasil menjadi orang yang bertakwa, maka mestinya otomatis menjadikan Quran sebagai petunjuk hidupnya. Nah, lalu kemudian Al-Quran menjelaskan kepada kita yang ketiga, hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang yang bertakwa, yaitu alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Mereka yang beriman kepada yang gaib, yakin kepada Allah, yakin kepada para malaikatnya dan seterusnya, dan kemudian mereka menegakkan sholat dan mengeluarkan sebagian dari rezekinya. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Nah, Bapak Ibu, di banyak ayat orang mukmin, orang bertakwa, orang soleh, orang yang beruntung itu sering disebut dua ini berdampingan. Yuqimuna shalah wa yu'tuna zakah. Menjaga sholatnya, menunaikan zakatnya. Dalam bentuk amar juga aqimis shalah wa ita'iz zakah. Tegakkan sholat, tunaikan zakat. Nah, sehingga Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, orang itu kalau menjadi bertakwa tentu dengan ukuran barometer standar masing-masing, karena tidak bisa semua orang itu sama, tapi setidaknya mereka ada ukuran yang jelas, yaitu sama-sama menegakkan sholat dan menunaikan zakat. Artinya kalau ada cerita orang puasa tapi pelit, itu maksudnya nggak masuk akal. Ya. Orang puasa kemudian menjadi takwa, kemudian sholatnya tekun tapi sedekahnya berat, itu maksudnya nggak nyambung, karena ini dua sifat yang beriringan terus. Nah, oleh karena itu Bapak sekalian yang dirahmati Allah, supaya kemudian nanti mudah-mudahan kita tidak menjadi aneh begitu, sholat tapi pelit, ya kan? Itu namanya dia hanya mampu pada soleh individual tapi nggak mampu menjadi soleh sosial.
karena dia hanya baik untuk dirinya, tapi nggak bisa baik untuk orang lain. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum ke sana nanti ayat banyak bertebaran tentang pentingnya utamanya infak, sedekah, zakat, yang ini sering kemudian dipakai secara bergantian sampai kemudian muncul lazis lembaga amil zakat, infak, sodako, karena nanti orang sering tanya, Pak, bedanya sodako dengan zakat apa? Jangan lupa Quran menyebut perintah zakat yang untuk berdelapan asnaf itu juga menyebutnya dengan kata sodako. Innamas sodako lil fuqara wal masakin wa bisabil wa firriqab, itu menggunakan kata sodako, bukan menggunakan kata zakat. Bahkan tapi banyak ayat menyebut sholat zakat, sholat zakat. Tapi ketika perintah mengambil zakat itu juga lagi-lagi menggunakan kata sodako. Khudh min amwalihim sodakotan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ya. Itu Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka akan semulai dengan cerita-cerita ringan dulu, mudah-mudahan menjadi tambahan inspirasi untuk kita ringan bersedekah, ringan berinfak, ringan berzakat. Kisah yang pertama Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, ada seorang pegawai, namanya, ini kisah nyata tapi namanya minta disamarkan, sebetulnya namanya Abdullah. Itu beliau itu ya sebagai pegawai, kebetulan swasta Bapak Ibu, rutin rumahnya sekitar orang menyebutnya Jakarta, tapi sebenarnya dia tinggalnya di Tangerang, ya Jakarta agak kemeringet lah itu. Nah, itu kemudian tapi kerjanya di Jakarta, ya berangkat habis sholat subuh, pulang biasanya menjelang isya. Nah, tiap hari begitu oleh istrinya, karena istrinya itu sangat sayang banget kepada suaminya. Ini penting ibu-ibu, sayangilah suami itu, sehingga berangkat tidak boleh bawa mobil sendiri. Biar bisa istirahat, dianjurkan naik bis umum saja. Alhamdulillah, dan disanguni istrinya Pak, luar biasa. Ya, dia itu punya duitnya itu tidak dimasukkan ke bank BNI, tapi dimasukkan bank Bini. Ya, diserahkan kepada istrinya. Tapi istrinya itu soleha, nyangoni tiap hari, biar nyebut angkanya biar mudah. Angkanya katakan setiap hari disangoni oleh istrinya Rp20.000 untuk naik bis PP, sekaligus kemudian bisa infak, karena hitungannya rata-rata PP dia hitung 16 maka kemudian yang 2.000, yang 4.000 selalu ya infakkan di masjid dekat kantornya ketika dia sholat duhur dan asar. Ya, selalu setiap jamaah dia selalu ngisi kotak amal, sehingga teman-temannya tanya, kok rutin sekali, senang sekali infak? Ya enggak seberapa. Ya, tapi kita lihat tiap hari sampai ngisi kotak amal. Iya, saya wudhu pakai air masjid, kemudian kadang buang air kecil pakai air masjid, maka ya bismillah, mudah-mudahan bisa untuk ganti bayar listriknya meskipun nggak seberapa. Ya, ini mindset yang harus kita bangun Pak. Ya, jangan sampai perjalanan jauh kemudian ingin buang air kecil beli masjid yang gratis. Nah, ini kan mindset yang keliru kan kadang begitu. Nah, Bapak Ibu, begitu. Nah, suatu hari Bapak Ibu, si Abdullah ini dapat bonus dari perusahaannya akhir tahun yang dibagikan di bulan Februari, setelah KAP menyatakan sudah beres, maka kemudian dibagikan bonusnya. Dia dapat nggak banyak Bapak Ibu, hanya dapat 5 juta. Kemudian diterima, tanda tangan. Waktu itu belum ada model transfer, cash dimasukkan amplop coklat. Kemudian sore itu tiba-tiba belum waktunya pulang, tiba-tiba dia diberitahu oleh satpam ada orang yang mencarinya. Kemudian dia temui, ternyata teman lamanya. Singkat cerita, Bang, aku mau minta tolong. Kenapa? Istri saya mau melahirkan, saya tak pinjam duitnya, kalau ada
saya mau pinjam 10 juta. Dia kaget loh, saya tidak pernah bawa uang, tapi kok pas dapat bonus malah ada yang pinjam gitu ya. Maka kemudian dengan serta-merta, dia kalimatnya indah. Aku nggak punya uang cash 10 juta, adanya ini 5 juta, kamu bawa aja, saya mohon maaf, nggak bisa minjemin full, dan saya doakan aja mudah-mudahan dapat pinjaman dari tempat yang lain. Ya, uangnya diberikan seluruhnya, sambil minta maaf karena nggak bisa memenuhi harapan temannya, tapi juga diiringi doa mudah-mudahan dapat pinjaman dari tempat yang lain. Udah, singkat cerita, bis sholat maghrib dia pulang. Nah, di perjalanan pulang itu, bis itu yang dia naiki nggak seperti biasanya, ada apa namanya penodongan. Semua penumpang dimintai duitnya, termasuk si Abdullah itu. Kemudian dia nggak punya apa-apa karena duitnya sudah dimasukkan kotak amal yang 4.000, yang 3.000 itu. Akhirnya dia ditempelin Bapak. Sampai rumah istrinya kaget, ya Allah Mas, kok tidak tukaran barang tuh, tukaran bi tempeling maling kok ya. Ya, lo kok iso kalau bahasa kita. Kemudian cerita tadi di bis ada, dia belum sempat cerita tentang dapat bonus dari teman, dari kantor. Dia hanya bilang aku mau neng jalan neng bis ada penodongan. Akhirnya ya aku rantu edit, ya akhirnya ya saya ditempeleng. Setelah dirawat kira-kira hampir jam setengah 10, hampir jam 10 itu tiba-tiba rumahnya diketok orang. Lalu dibuka pintunya, ternyata temen yang tadi pinjam uang itu. Dia datang, Assalamualaikum Bang Abdullah, saya mau sampaikan terima kasih matur nuwun atas bantuannya. Alhamdulillah ini uangmu saya kembalikan, masih utuh, masih dalam amplop, belum saya buka sama sekali, karena Alhamdulillah mertua saya sudah datang dengan membawa uang yang cukup. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, infak yang rutin ia jalankan nggak seberapa menolong dia dari musibah yang besar. Ya, Bapak Ibu, maaf yang kita tiru infaknya ya Pak, jangan minjemkan bonusnya Pak. Bingkum mbok silih ketenan ram balik ngalus rapat. Ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ya kalau mau memulai dari yang infaknya dulu, yang kecil-kecil dulu, yang ringan-ringan dulu, yang nggak seberapa Bapak Ibu, Bismillah, saya tiap hari wudhu di sini, saya infak di sini. Ya, Allah akan mengganti dengan caranya sendiri. Yang akhirnya kemudian dia cerita, coba bayangkan kalau Abdullah itu jiwanya nggak lepas seperti biasa melepas uangnya di kotak amal itu, maka mungkin akan diskusi panjang dengan temannya itu. Ya Allah Mas, duit 5 juta itu nak kakeknya kowe ku bojoku weruh geger. Kakeknya separuh, kok tambah rame meneh. Nggak pikir begitu. Coba kalau dia tahan, hilang. Kalau dia kasihkan separuh, akan hilang separuh. Tapi dia nggak berpikir akan terjadi apa-apa setelah itu, dia lepaskan saja. Kemudian ternyata Allah hanya memindahkan tidak lebih dari 10 jam dari uang yang harusnya ia dapatkan. Kisah yang pertama sangat indah, Bapak Ibu. Yang kedua, Bapak Ibu, kalau ini masyhur Bapak Ibu, tentang seorang ibu, maaf sekali lagi mohon maaf, seorang janda wanita agak sepuh, kemudian hidup sebatang kara, nggak punya anak, suaminya sudah nggak ada. Suatu hari, sore hari, dia lagi memasak air untuk menghangatkan tubuhnya, sekaligus dia mau membuat susu kedelai untuk diminum sore hari di rintik-rintik hujan itu. Nah, ketika sudah masak airnya, kemudian dia tuangkan ke gelas. Nah, ketika mau diminum masih panas, dia letakkan di meja, tiba-tiba dia mendengar dari luar rumahnya ada suara orang jatuh. Rupiah begitu. Nah, dia keluar, ternyata ada anak usia SD SMP begitu bersandar di pagar rumahnya. Ya tolong, ternyata dia pingsan. Ya kemudian coba bangunkan. Setelah itu susu yang hanya segelas itu tidak jadi diminumnya, lalu diminumkan kepada anak itu. Setelah siuman bisa diajak omong, ternyata dia anak yatim yang pagi sekolah, siang jualan koran. Hari itu sampai sore belum laku, sehingga nggak bisa makan sama sekali sampai pingsan.
Cerita selesai, Bapak Ibu. Suatu hari ibu ini sakit. Oleh tetangganya diantarkan ke puskesmas, kalau bahasa kita ini. Lalu saya antarkan, karena ibu ini sudah agak sepuh, sakit, diantarkan ke tetangganya, kata dokternya, Bu, ini ibu ini nggak bisa dirawat di sini, harus dibawa ke rumah sakit, nggak bisa, ini agak berat sakitnya. Tetangganya bilang, maaf dok, kami tetangga, saya nggak bisa jawab. Ya mungkin dokter nggak tahu karena dokter belum ada seminggu dinas di sini. Ya ini kan ibu ini sebatang kara, ya sering ke sini tapi sendirian ini karena nggak bisa apa-apa ya kami antar. Dokter kan orang baru nggak ngerti. Ya sudahlah kalau begitu, mohon maaf, betul ya alamatnya ini ya, namanya ini, alamatnya ini, betul. Ibu pulang saja, bapak pulang saja, ibu ini biar saya bawa ke rumah sakit. Lalu terus dok, dah itu urusan saya. Singkat cerita dibawa ke rumah sakit, kemudian beberapa lama kemudian dinyatakan sembuh, dan betapa kagetnya ibu ini karena di ruang kamarnya itu tergeletak kertas rincian tagihan. Dia kaget, ya Allah, singgo ini sopo ya Allah, ngerti ini mati beres ya Allah. Ini bayar pakai apa? Jual rumah, saya tidur di mana? Kalau tidak jual rumah, bayarnya pakai apa? Tapi ternyata di lembar kertas itu ada 2 lembar. Lembar kedua ternyata bukti pelunasan. Di bawah stempel lunas itu ada kalimat yang sangat indah. Ibu, alhamdulillah seluruh biaya rumah sakit sudah lunas dengan 1 gelas air 17 tahun yang lalu. Ternyata dokter yang merawatnya itu adalah anak yatim yang kemudian pernah ditolongnya. Betapa kagetnya, kemudian dokter itu masuk di peluknya ibu itu, betapa Allah sekali lagi bisa mengganti berlipat-lipat terhadap infak yang kita lakukan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dia tidak pernah berpikir bahwa tuanya akan sakit, akan mengalami musibah seperti itu, tapi Allah pertemukan dengan orang baik dan setelah peristiwa yang sangat panjang, 17 tahun bukan waktu yang pendek. Bapak Ibu, kisah ini agak mirip dengan, makanya agak berat saya menyatakan karena agak dekat dengan peristiwa yang kemudian saya lihat di sekitar saya, meskipun tidak sama persis, tapi memiliki kemiripan dengan peristiwa ini, sehingga ibu ini kemudian diajadikan ibu angkatnya oleh orang itu. Allah bisa mengganti berlipat-lipat. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha. Begitu Pak. Ibarat menanam satu benih, tumbuh 7 tangkai, masing-masing tangkai tumbuh 100 buahnya. Dan Allah melipat gandakan terhadap siapa yang dia kehendaki. Ini lagi-lagi pelajaran penting Bapak Ibu, bagaimana kemudian berinfak tidak harus nunggu berlebih. Ya, yang kita tiru itunya Pak, nggak usah niru-niru pakai gelas, kalau ngenteni tas semaput Bapak Ibu. Nanti tidak ada yang begitu Bapak. Nah ini 2 kisah yang menjelaskan kepada kita, janji Allah tidak pernah keliru, bahwa setiap yang kita infakkan pasti diganti oleh Allah dengan sebaik-baiknya. Bahkan kemudian khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Jadi ambillah, maka maaf, kalau di kantor di kantor ada Basnas. Belum ya? Ya. Bapak Ibu, mestinya kita alhamdulillah, karena kalau maaf PNS di provinsi sudah masuk ke Basnas, zakatnya, ada perintah ambillah, dan yang bisa mengambil itu hanya maaf yang punya kekuasaan Pak. Ya, kalau takmir masjid itu hanya mengharap, membuka tulisan menerima zakat infak sedekah Bapak Ibu sekalian. Tapi kalau penguasa dengan SK itu bisa mengambil, maka kemudian Basnas
dibentuk oleh pemerintah sesuai amanat undang-undang zakat, lembaga yang berhak mengambil zakat kita, lembaga Basnas, atau lembaga yang ditunjuk selain Basnas, lembaga amil zakat LAS yang diresmikan oleh pemerintah. Iya, karena dia mengambil dana dari masyarakat. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Dia memiliki keutamaan tutahhiruhum, ya, supaya kemudian membersihkan jiwanya, wa tuzakkihim biha, dan dengan zakat itu membersihkan hartanya. Ya, jiwanya menjadi bagus karena bisa melepas kepemilikannya dan memberikan hartanya karena kemudian bersih dari yang bukan haknya. Ya, Bapak Ibu, zakat itu dia bisa membuat kita bersih jiwa kita karena kemudian kita berani melepas yang kita miliki, tapi sekaligus membersihkan harta kita karena mengambil dari yang sesungguhnya bukan hak kita. Nah, itu zakat indahnya di situ, Bapak Ibu sekalian. Maka kalau ya itu enak. Kalau kita kerja di kantor, kemudian kantor kok langsung memotong zakat kita, itu nikmat, Bapak. Sudah nggak berpikir lagi, sehingga yang masuk ke rekening kita, yang masuk yang kita bawa pulang betul-betul itu duit kita, tidak lagi tercampur dengan haknya orang lain. Ya, maka kalau ada orang kemudian ada dibuat lembaga Basnas kemudian dipotong gajinya untuk zakat kok protes, itu berarti kan memang ada rugi, Bapak. Karena menyulitkan dirinya sendiri. Itu Basnas itu membantu kita untuk tidak ribet lagi ngitung penghasilan kita karena sudah dibersihkan dengan zakat itu, dan jiwa kita menjadi lapang, indah, sehingga Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kebaikan, keberkahan akan kita dapatkan. Barokah itu kan ziyadatul khairat, tambahnya kebaikan, sehingga rezeki yang kita terima karena bersih, sudah tidak tercampur dengan hak orang lain, melahirkan kebahagiaan buat diri kita, keluarga kita, anak-anak kita. Sebab ada orang yang hartanya tambah tapi malah bikin masalah. Ya kan, saya pernah berikan contoh gaji mepet, pulang tepat waktu, nggak pernah mampir kemana-mana, malam makan bersama keluarga, habis sisa karaoke, nyanyi di rumah dengan hati menyumbangkan lagu yang bagus menjadi sumbang. Kan namanya menyumbangkan lagu, ya kan. Tapi begitu gaji berlimpah, remun tambah, tunjangan macam-macam semua di rumah beres, masih banyak potensial, kemudian kalau nggak berkah bisa belok kemana-mana. Akhirnya yang biasanya nyanyi di rumah karena duitnya banyak bisa bayar, akhirnya nyanyi mohon maaf ke tempat karaoke keluarga. Memang tulisannya karaoke keluarga, tapi keluarganya siapa itu nggak jelas semuanya. Ya, maka itu namanya nggak berkah, melahirkan konflik rumah tangga, bikin masalah keluarga, anak-anak menjadi nggak karu-karuan, ya karena Bapak Ibu, rezeki yang kemudian kita terima barangkali belum kita bersihkan. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sholat zakat itu beriringan. Maka tidak cukup kita soleh individual, harus punya kesolehan sosial. Sholat melahirkan kesolehan individual yang berdampak menjadi soleh sosial, kemudian kita mau berbagi zakat. Yang terakhir, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, ketika kita sudah berzakat, berinfak, bersedekah, kembalikan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti seorang ibu yang sebatang kara itu tanpa ia pikir Allah mengganti yang lebih baik, sebagaimana Abdullah tidak pernah berpikir akan terjadi peristiwa yang dialami karena dia mengikhlaskan begitu saja. Makanya kemudian saya tutup yang terakhir dengan kisah yang kalau ini maaf, ini cerita rekaan, biasa cerita pondok pesantren. Seorang santri panen jagung, lalu kemudian sebagian dia jual, sebagian dia bagikan tetangganya, karena santri berbuat baik kepada kanan kirinya, dan kemudian Bapak Ibu, dia tidak lupa membawa satu ikat untuk dia hantarkan ke rumah kiainya. Assalamualaikum Pak Yai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada apa Mas?
Ya Pak Yai, pertama silaturahim, yang kedua saya alhamdulillah panen sedikit Pak Yai, mau sedekah untuk Pak Yai. Kata Pak Yainya, loh apa sawahmu, tegalanmu lebar, besar toh, kok kamu sedekah? Loh Pak Yai, kemarin kan Pak Yai menerangkan di pengajian sedekah infak tidak harus nunggu kaya Pak Yai. Maka ya seberapapun saya berusaha infak. Kata Pak Kiainya, oh iya ya mas, aku ingin nerangke malah lali ya mas ya. Ya wis mas, tak tampani sedekahmu jagomu tak tompo, ning aku tidak boleh hanya ngaji nerang tok, aku juga harus mengamalkan apa yang aku terangke. Maksudnya Pak Yai, ya aku pengen sedekah karo kowe mas, meskipun saya nggak punya apa-apa, nggak banyak, nggak kaya, tapi ingin sedekah seperti kamu mengamalkan yang saya terangkan, aku meh ngamalke sing tak terangke dhewe. Aku jaluk tolong, iki jagunge gawa nang mburi, di belakang rumah itu di kebun, di mburi rumah itu ada kandang ayam, itu ada ayam bagus tuh mas, jago dan babon cekelen, openono gawono Bali, openono gen dadi akeh, gen berkah. Wih, matur suwun Pak Yai. Maka santri ini pulang membawa ayam sepasang. Di tengah jalan ketemu temennya. Dari mana bro? Dari rumahnya Pak Yai. Lo kok gue pitik luru? Barengi Pak Yai. Lo kok iso? Aku mau moro nang dalamnya Pak Yai gue jagung mulai tiga pitik loro. Tenane, tenan kok. Ngaku syukur orang. Kok bejomen? Ya urusan Gusti Allah, aku ngerti nih. Monggo jagung mulai tiga pitik ini bangkok loh mas. Warang ini mas. Ya wis, makasih ya informasinya. Maka dia pulang ngambil kambing, datang ke rumah Pak Yai. Assalamualaikum Pak Yai. Waalaikumsalam. Napa kan? Alhamdulillah Pak Yai, silaturahim. Yang kedua mau sedekah. Sedekah apa saya mau kambing Pak Yai. Loh, pedus semua kan? Enggak, boten kata Pak Yai. Tapi kan Pak Yai ngendika sedekah ora nunggu sugih. Oh, ya bener tak tambani Mas. Ning aku ya kudu ngamalke sing tak terangke. Leres niku Pak Yai. Lah, masalah yang ini Mas. Pripun Pak Yai? Aku ki ra ndek apa-apa. Ning yo pengen sedekah karo kowe. Nggih, lha pripun Pak Yai? Aku ki mau duwe pitik, wis tak keke kancamu. Aku ki sakjane duwene iki jagung saka kancamu mau. Saiki ngene wae lah, pedhose cangkangmu mburi omah, jagunge gawana Bali. Santri ki mulih karo kluntung. Ya Allah, Bapak Ibu, ikhlas. Santri yang ikhlas tidak berpikir tentang apa yang akan terjadi berikutnya, dia bersedekah jagung hanya seikat, pulang dapat ayam sepasang. Pak Yai yang ikhlas, sedekah ayam dapat kambing. Santri yang pamrih, sedekah kambing dapatnya jagung. Mudah-mudahan Bapak Ibu kita beramal, berinfak, bersedekah setelah menjaga sholat kita, selesai sholat assalamualaikum, menebarkan kedamaian, keselamatan, kesejahteraan kepada lingkungan, maka jangan lupa zakat kita, sehingga kemudian dari zakat itu Allah bersihkan jiwa kita berkahi rezeki kita, sehingga kemudian melahirkan ziyadatul khairat, tambah kebaikan, aziyadah wassa'adah, ketambahan yang melahirkan kebahagiaan. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.